Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa lelah karena terlalu sering gagal? Kamu sudah berusaha, sudah bekerja keras, sudah berdoa, sudah memperbaiki diri, namun hasil yang datang masih belum sesuai harapan. Ketika orang lain mulai menikmati keberhasilan, kamu justru kembali harus memulai dari awal. Ketika orang lain tersenyum karena impiannya terwujud, kamu kembali menelan kekecewaan. Dan mungkin jauh di dalam hatimu pernah muncul pertanyaan seperti ini. Ya Allah, mengapa aku harus gagal lagi? Mengapa jalanku terasa lebih sulit daripada orang lain? Apakah aku memang tidak pantas untuk berhasil? Sahabatku, jika hari ini kamu sedang memikul rasa lelah karena berkali-kali mengalami kegagalan, maka jangan lewatkan video ini sampai selesai. Karena bisa jadi kegagalan yang selama ini kamu tangisi bukanlah tanda bahwa Allah menolakmu. Justru, itulah cara Allah mempersiapkan dirimu untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Mari kita renungkan bersama. Yang pertama, gagal bukan berarti Allah meninggalkanmu. Saat kegagalan datang, hal pertama yang sering muncul adalah rasa kecewa. Lalu perlahan muncul prasangka. Apakah Allah tidak lagi mendengarkan doaku? Padahal, gagal bukan berarti Allah meninggalkanmu. Gagal bukan berarti Allah membencimu. Gagal juga bukan berarti perjuanganmu sia-sia. Kegagalan hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan hidup. Allah tidak menilai hidupmu dari satu peristiwa. Dia melihat keseluruhan perjalananmu. Karena itu, jangan jadikan satu kegagalan sebagai alasan untuk kehilangan kepercayaan kepadanya. Yang kedua, Allah sedang mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dipelajari dari keberhasilan. Keberhasilan memang membuat seseorang bahagia, namun kegagalan seringkali membuat seseorang menjadi bijaksana. Saat berhasil, kita menikmati hasilnya. Namun saat gagal, kita belajar memperbaiki diri, belajar mengenali kelemahan, belajar menjadi lebih rendah hati, belajar bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah dalam setiap langkah. Dan pelajaran seperti ini jauh lebih berharga daripada keberhasilan yang datang terlalu mudah. Yang ketiga, Allah sedang mempersiapkan hatimu. Seringkali kita hanya fokus kepada hasil, padahal Allah juga sedang membentuk hati kita. Karena ada keberhasilan yang justru bisa membuat seseorang lupa diri. Ada kemenangan yang membuat seseorang menjadi sombong. Ada nikmat yang membuat seseorang jauh dari Allah. Maka sebelum Allah memberikan apa yang kamu inginkan, Dia terlebih dahulu mempersiapkan hatimu, agar ketika keberhasilan itu datang, kamu tetap rendah hati, tetap bersyukur, dan tetap mengingat bahwa semua itu berasal dari Allah. Yang keempat, tidak semua penolakan adalah kerugian. Pernahkah kamu menginginkan sesuatu dengan sangat kuat, namun ternyata tidak mendapatkannya? Saat itu kamu merasa kecewa, namun beberapa tahun kemudian kamu justru bersyukur karena Allah tidak mengabulkannya. Begitulah kehidupan. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata, sedangkan Allah melihat seluruh perjalanan hidup kita. Karena itu, penolakan hari ini bisa jadi adalah perlindungan untuk masa depanmu. Yang kelima, gagal membuatmu lebih dekat kepada Allah. Coba renungkan, saat hidup berjalan mulus, berapa kali kamu benar-benar menangis dalam doa? Berapa kali kamu benar-benar bersujud dengan penuh kerendahan hati? Namun ketika gagal, hati mulai kembali kepada Allah. Lisan mulai memperbanyak istighfar, doa menjadi lebih tulus, harapan hanya tertuju kepadanya. Dan bisa jadi, kedekatan dengan Allah itulah hadiah terbesar dari sebuah kegagalan. Yang keenam, Allah sedang menguatkan mentalmu. Keberhasilan besar membutuhkan jiwa yang kuat.
Jika mentalmu belum siap, keberhasilan justru bisa menjadi ujian yang lebih berat. Karena itu, Allah mengizinkanmu melewati beberapa kegagalan, agar jiwamu semakin kokoh, agar hatimu semakin sabar, agar langkahmu semakin matang, sehingga ketika keberhasilan datang, kamu benar-benar siap menjaganya. Yang ketujuh, kegagalan mengajarkan kerendahan hati. Orang yang tidak pernah gagal kadang merasa bahwa semua keberhasilannya berasal dari dirinya sendiri. Namun orang yang pernah jatuh lebih mudah menyadari bahwa tanpa pertolongan Allah ia tidak akan mampu bangkit. Karena itu, kegagalan seringkali menjadi penjaga hati dari kesombongan, dan kerendahan hati adalah salah satu akhlak yang paling dicintai Allah. Yang kedelapan, jangan bandingkan waktumu dengan orang lain. Salah satu penyebab rasa sakit setelah gagal adalah kebiasaan membandingkan diri, melihat orang lain berhasil lebih dulu, melihat teman sebaya telah mencapai impian mereka, lalu bertanya, "Mengapa aku masih di sini?" Padahal setiap orang memiliki jalan yang berbeda. Ada yang berhasil lebih cepat, ada yang berhasil lebih lambat, namun selama Allah menjadi tujuanmu, tidak ada perjalanan yang sia-sia. Yang kesembilan, Allah sedang menyusun cerita yang lebih indah. Hari ini mungkin kamu hanya melihat kegagalan, namun Allah sedang melihat akhir cerita. Bisa jadi jika keinginanmu langsung terwujud dahulu, kamu tidak akan menjadi pribadi seperti sekarang, tidak akan memiliki kesabaran, tidak akan memiliki kebijaksanaan, tidak akan memiliki kedekatan dengan Allah. Karena itu, percayalah bahwa Allah sedang menyusun cerita terbaik untuk hidupmu. Yang ke-10, keberhasilan yang datang setelah gagal akan lebih disyukuri. Orang yang mendapatkan sesuatu dengan mudah kadang tidak begitu menghargainya. Namun orang yang berkali-kali gagal akan sangat bersyukur ketika akhirnya berhasil, karena ia tahu betapa mahal harga sebuah perjuangan, betapa panjang jalan yang harus ditempuh, dan betapa besar pertolongan Allah dalam setiap langkahnya. Yang ke-11, jangan takut memulai lagi. Kegagalan bukan alasan untuk berhenti. Kegagalan hanyalah tanda bahwa masih ada cara yang harus diperbaiki, masih ada ilmu yang harus dipelajari, masih ada kesabaran yang harus ditumbuhkan. Selama Allah masih memberimu kehidupan, selama itu pula kesempatan untuk memulai kembali masih terbuka. Jangan takut mencoba lagi, karena Allah mencintai hamba yang tidak mudah menyerah. Yang ke-12, setiap kegagalan membawa hikmah. Mungkin hari ini kamu belum melihat hikmahnya, namun suatu hari nanti, kamu akan memahami mengapa pekerjaan itu tidak menjadi milikmu, mengapa usaha itu belum berhasil, mengapa impian itu tertunda, dan saat memahami semua itu, kamu akan tersenyum, karena ternyata Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak pernah kamu ketahui. Yang ke-13, akan datang hari ketika kamu bersyukur pernah gagal. Bayangkan jika semua keinginanmu langsung dikabulkan, mungkin kamu tidak akan pernah belajar bersabar, tidak akan belajar rendah hati, tidak akan belajar berserah. Namun karena pernah gagal, hari ini kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih dekat kepada Allah, dan suatu hari nanti kamu akan berkata, "Ya Allah, ternyata kegagalan itu adalah salah satu nikmat terbesar dalam hidupku." Yang ke-14, Allah tidak pernah terlambat memberikan yang terbaik. Seringkali kita menganggap terlambat sebagai kegagalan, padahal Allah sedang memilih waktu terbaik, karena apa yang datang terlalu cepat belum tentu membawa keberkahan, sedangkan apa yang datang tepat pada waktunya akan menjadi nikmat yang jauh lebih indah. Maka jangan takut jika perjalananmu terasa lebih panjang, karena Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang sepadan dengan perjuanganmu. Yang ke-15, katakan kepada hatimu untuk bangkit sekali lagi.
Jika hari ini kamu baru saja mengalami kegagalan, pejamkan matamu sejenak, tarik napas perlahan, lalu katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku memang kecewa, aku memang sedih, aku memang belum memahami semua rencanamu. Namun aku percaya bahwa Engkau tidak pernah menelantarkanku. Aku percaya bahwa setiap kegagalan membawa pelajaran. Aku percaya bahwa Engkau sedang menyiapkan keberhasilan yang lebih baik. Maka, kuatkanlah langkahku, bangkitkan semangatku, dan jangan biarkan aku menyerah sebelum melihat indahnya takdir yang Engkau siapkan." Sahabatku, jangan malu karena pernah gagal, karena kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan. Banyak orang hebat lahir dari kegagalan yang berulang, dan banyak hamba yang semakin dekat kepada Allah justru setelah impiannya tidak langsung terwujud. Tetaplah berusaha, tetaplah berdoa, tetaplah memperbaiki diri, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan perjuangan seorang hamba yang terus berharap kepadanya. Ingatlah, kegagalan yang kamu alami hari ini mungkin sedang menjadi fondasi bagi keberhasilan yang jauh lebih besar di masa depan. Jika hari ini hidupmu dipenuhi kegagalan, jangan anggap itu sebagai akhir. Anggaplah itu sebagai bagian dari proses yang sedang Allah gunakan untuk membentuk dirimu. Karena Allah tidak sedang menghancurkan impianmu, Dia sedang menyempurnakan dirimu, agar ketika keberhasilan itu benar-benar datang, kamu mampu menjaganya dengan hati yang penuh syukur. Di channel Doa Makbul, kita belajar bahwa setiap kegagalan bukanlah tanda ditinggalkan oleh Allah, melainkan undangan untuk semakin dekat kepadanya. Sebab seringkali jalan menuju keberhasilan terbesar dimulai dari kegagalan yang paling menyakitkan. Terima kasih telah menyimak video ini di channel Doa Makbul. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk like video ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Bagikan, share kepada orang-orang terdekatmu yang mungkin sedang diuji. Dan jangan lupa subscribe channel Doa Makbul agar tidak tertinggal pesan-pesan penuh makna berikutnya. Semoga Allah mengubah setiap kegagalanmu menjadi jalan menuju keberhasilan yang penuh keberkahan, menguatkan hatimu dalam setiap ujian, dan mempertemukanmu dengan masa depan yang jauh lebih indah daripada semua yang pernah kamu impikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.